Lo tahu gak sih bahwa kebiasaan menunda-nunda suatu pekerjaan atau aktivitas hampir dilakukan oleh semua orang. Terserah mau profesi apapun, entah lo pekerja kantoran, freelance, mahasiswa, pelajar, pokoknya hampir semua kalangan deh. Kebiasaan ini jika kita lakukan berulang-ulang dan sering, sedikit banyak bakal berpengaruh terhadap diri kita. Mungkin lo pernah nyari tips gimana sih caranya supaya kita gak nunda-nunda? Nah, di video kali ini gue akan berbagi tips kepada kalian supaya kita gak nunda-nunda lagi. Oke, tipsnya gimana? Sebelum gue kasih tahu tipsnya, gue perlu disclaimer dulu nih, bahwa mungkin 3 cara yang gue bagiin ini gak works untuk semua orang. Tapi salah satunya pasti bisa ngurangi kebiasaan menunda lo. Jadi, kita semua pasti punya kebiasaan menunda yang kita lakuin setiap hari. Yang menurut gue, kebiasaan itu gak baik untuk dilakuin. Entah itu sering cek HP pas lagi kerja, tiba-tiba pengen scrolling sosmed lah, atau baru kerja bentar udah pengen main game lah, main TikTok lah. Nah, lo harus kenali dulu nih, kebiasaan buruk lo nih apa. Jadi lo bisa mengurangi kebiasaan itu. Tips yang pertama yang bisa gue bagiin ke lo adalah lo harus aware dengan diri lo. Kejadian yang sering banget dialami dan semua orang rata-rata ngalamin ini, kita tuh sering menunda-nunda pekerjaan, tapi kita gak sadar lagi nunda pekerjaan itu. Sampai waktu berlalu gitu aja dan kita gak sadar kalau pekerjaan kita belum selesai atau bahkan belum dimulai sama sekali. Contoh di kalangan mahasiswa, ya termasuk gue juga lah dulu. Ketika nulis skripsi, kita pasti sering ada di kondisi, gue mau nulis apa lagi ya? Kayak sering mentok gitu. Alhasil karena mentok, ya kita cari pengalihan kan. Misalnya buka WhatsApp, Instagram, atau TikTok. Sampai kita gak sadar bahwa kita udah main sosmed 5 menit, 10 menit, atau bahkan sampai 1 jam mungkin. Alhasil progres skripsi kita gak ada kemajuan sama sekali. Nah, tips pertama yang bisa gue bagikan adalah coba dari sekarang lo harus sedikit aware dengan kebiasaan menunda lo ini. Karena kalau kita gak aware, ya gimana kita mau berubah gitu. Lo harus biasain ketika diri lo, misal gak sengaja nih buka HP di tengah-tengah kita lagi ngerjain sesuatu. Gue kok buka HP ya? Bukannya harusnya gue kerjain skripsi gue nih. Nah, ini merupakan langkah awal yang bagus supaya lo bisa ngurangi kebiasaan menunda lo. Aware. Tips yang kedua adalah setelah lo aware, coba lo mulai perlahan stop kebiasaan menunda lo tadi. Misal, ketika lo udah sadar nih bahwa lo sedang ke-distract, langsung tuh lo ngomong, seharusnya gue kan harus nyelesain pekerjaan gue nih. Nah, pada momen itu, lo harus langsung gerak untuk melanjutkan pekerjaan lo yang ketunda tadi. Hal ini mungkin sulit ya untuk dilakuin kalau kebiasaan menunda lo itu udah cukup parah. Tapi kalau lo udah sering ngelakuinnya dan selalu aware ketika lo lagi nunda pekerjaan, cepat atau lambat kebiasaan menunda lo pasti bakal hilang ya, atau minimal berkurang lah. Tips yang ketiga adalah singkirin semua hal yang bisa bikin lo ke-distract, baik itu gangguan fisik maupun gangguan digital. Misal, ketika lo ingin nulis skripsi, nah supaya lo bisa fokus dengan skripsi lo harus bisa meminimalisir hal apa aja sih yang berpotensi ngeganggu atau ngedistract lo pas lagi nulis. Ya mungkin lo bisa cari tempat yang sunyi dan gak ada orang mungkin. Atau kalau lo lagi di rumah, lo bisa bilang sama bokap, nyokap atau adik lo, Ma, Pa, 1 jam ke depan aku jangan diganggu dulu ya, karena aku mau fokus kerjain skripsi. Nah, itu meminimalisir gangguan secara fisik. Kemudian lo juga harus singkirin gangguan secara digital, yaitu lo harus singkirin HP lo. Lo matiin notifnya dan taruh HP lo agak jauh dari jangkauan lo. Misal beberapa meter dari tempat lo bekerja, supaya kalau ada notif masuk gak kedengeran. Atau lo juga bisa matiin notifnya sekalian. Dan lo harus komitmen sama diri lo sendiri, gue gak bakal buka notif sampai 1 jam ke depan, kecuali ya mungkin ada panggilan penting mungkin dari atasan, dari dosen lo, atau yang menurut lo penting lah.
Nah, itu tips yang bisa gue bagiin ke lo semua. Kalau lo benar-benar mau ngelakuin 3 tips sederhana yang gue bagiin ini, sedikit banyak pasti lo gak bakal nunda lagi. Itu aja yang bisa gue bagiin di video kali ini. Jangan lupa share ke temen lo supaya mereka juga dapat manfaat dari tips kali ini. Thanks.